The Secret Lives of Walter Mitty. Jadi untuk melanjutkan 30 hari bersuara dengan tema loyalitas, gue memilih film ini dan gue tahu gue terlambat, sangat amat terlambat untuk melanjutkan 30 hari bersuara. Tapi ya udahlah ya, namanya kita juga bersenang-senang dengan berbagai macam kesibukan dan keriuhan dari dunia nyata. Gue baru bisa kembali ke podcast gue untuk mengupload di hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama langsung kita bahas The Secret of Walter Mitty untuk tema loyalitas. Ya, tema loyalitas. Kenapa gue pilih film The Secret Life of Walter Mitty? Jadi gini, mungkin sambil gue bacain aja sinopsisnya. Sinopsisnya dari The Secret Life of Walter Mitty adalah ketika dia dan rekannya akan kehilangan pekerjaan, Walter Mitty akhirnya mengambil tindakan dengan memulai sebuah petualangan yang luar biasa dan yang tak pernah ia bayangkan. Mungkin agak kurang menggambarkan ya, tapi yang jelas secara rangkuman gini. Walter Mitty tuh adalah seorang pegawai majalah gitu ya, yang kerja bertahun-tahun dan kehidupannya begitu-gitu aja selayaknya seorang pegawai kantoran. Jadi dia itu adalah pegawai kantoran dari sebuah majalah Life. Nah saat itu kantornya ini mau berubah ke media digital. Jadi mau bikin e-magazine gitu. Nah si Walter Mitty ini sebenarnya adalah bisa dibilang karyawan yang ngejaga arsip-arsip foto untuk media cetak majalah Life ini. Nah dia bekerja dengan seorang fotojurnalis namanya Sean O'Connell. Tapi ternyata mereka berdua udah bekerja bertahun-tahun tapi gak pernah ketemu gitu loh. Pas itu si Sean O'Connell kayak ngasih tahu bahwa Walter, gue punya foto bagus di roll film nomor 25 gitu. Jadi itu akan dijadikan cover dari majalah terakhir, majalah Life, sebelum akhirnya mereka berubah jadi majalah online. Jangan lupa ya, roll filmnya lo bisa cek nanti untuk negatif film itu digituin. Nah ternyata Walter Mitty gak bisa nemuin roll film atau klise nomor 25 itu. Walter mati-matian mencari di kantor dibantu sama temennya, tapi ternyata gak ketemu. Hingga akhirnya dia berinisiatif untuk melakukan perjalanan mengejar Sean O'Connell. Kebetulan waktu itu Sean O'Connell lagi ada perjalanan ke dekat-dekat kutub utara, near Alaska gitu, dan dia mau gak mau harus nyamperin gitu loh. Nah yang ajaib adalah sepanjang perjalanan Walter Mitty ini menemukan banyak hal baru dan hal-hal menegangkan, karena hidup dan matinya dia itu dipertaruhkan hanya untuk demi mendapatkan klise film nomor 25. Bahkan dia sampai pergi ke pegunungan Himalaya untuk nyari Sean O'Connell. Ketika di Himalaya dia nemuin Sean, dan Sean ngasih tahu penjelasan, "Loh, lu belum nemu klise nomor 25. Klise nomor 25 itu ada di dompet lu." Alangkah kagetnya si Walter Mitty ketika tahu roll filmnya itu ternyata ada di dompetnya dia. Yang jadi masalah adalah dompetnya dia nggak ada di dia. Dia kayak sempet ganti dompet gitu dan dia buang dompetnya.
semua keadaan kacrut, semua keadaan agak susah gitu ya. Tapi akhirnya Walter Mitty mencoba untuk kembali ke realita dan berbicara jujur ke kantornya. Tapi ternyata dia mendapatkan keajaiban. Dompetnya ditemukan oleh ibunya. Jadi suatu saat si Walter Mitty ini ngebuang dompet itu ke tempat sampah, tapi ibunya akhirnya mengut itu dompet. Dan tanpa dibuka, Walter Mitty memberikan roll film nomor 25 ke kantor Life Magazine sebelum akhirnya mereka rilis menuju majalah online. Setelah itu akhirnya dia di lay off. Dia menyudahi pekerjaannya dia sebagai seorang penjaga arsip negatif foto atau klise foto di majalah Life, dan berpikir untuk memulai dan merencanakan perjalanan baru dengan apa yang telah ia dapatkan selama beberapa puluh tahun dia mengabdi di majalah Life. Kayak gitu. Nah, untuk kalian tahu seperti apa fotonya dan seperti apa bentuk loyalitas Walter Mitty, lo orang harus nonton The Secret Life of Walter Mitty. Sorry, gua agak belibet. Menurut gua film ini patut diberikan rating sekitar 8, rating pribadi gua. Meskipun cara penyajiannya agak lain ya, agak berbeda, dan mungkin kalian yang biasa nonton film-film mainstream akan kurang terbiasa. Tapi secara overall, secara cerita, secara istilahnya pengemasan dan lain-lain, itu bagus banget. Udah gitu bonusnya adalah pemandangan indah di seputaran, kalau gue gak salah sih Alaska ya, near North Pole gitu, dan di Himalaya, meskipun beberapa banyak CGI dan green screen. Itu rating pribadi gue. Nah, kalau gue lihat di IMDb ratingnya ada 7,3/10 dari 320.000 orang yang memberikan rating. Nah, untuk top cast-nya bisa gue bacain cepet aja. Untuk full cast and crew, disutradarai oleh Ben Stiller, yang mana dia menjadi Walter Mitty. Ditulis oleh Steve Conrad, screenplay oleh Steve Conrad, based on short story dari James Thurber. Case-nya ada Ben Stiller sebagai Walter Mitty, ada Kristen Wiig sebagai Cheryl Melhoff, ini gebetannya Walter Mitty. Ada John Daly sebagai Tim Naughton, ada Catherine Hahn sebagai Odessa Mitty, adiknya. Terus ada Terence Bernie Hines sebagai Gary Manheim, ini temennya Walter Mitty kalau nggak salah. Terus ada Paul Fitzgerald sebagai Don Proctor, dan sebagainya yang nggak bisa gue sebutin nama-namanya karena bakalan banyak banget. Kayak gitu. Gue lupa deh, kalau nggak salah The Secret Life of Walter Mitty ini bisa dinonton di streaming, tapi gue lupa nama aplikasinya apa. Coba cek di streaming Disney Plus mungkin, atau Netflix, atau HBO, atau Amazon Prime. Dan selamat menikmati persembahan dari Ben Stiller. Gitu aja dari gue untuk episode ini. Gue mau cepet aja karena harus ngejar episode yang lain. Hopefully gue masih bisa catch up, tapi kalau nggak catch up gue akan mengakui kekalahan gue tidak bisa menyelesaikan 30 hari bersuara 2022. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.